Nah, soal kisi-kisi selanjutnya yaitu order reaksi cara kalkulator. Sebenarnya kalau misalkan pengerjaan ini tuh lebih enak menggunakan Excel ya, karena biar lebih cepat gitu kan, perhitungannya banyak banget. Cuman kalau misalkan emang bakalan ada soal yang kayak gini ya mungkin ada juga, karena di angkatan 2019 juga kemarin di kimia zat padat ada soal yang panjang perhitungannya, dan emang keluar banget soalnya tuh kayak tugas yang sebelumnya gitu, cuman beda angka doang. Mungkin kalian juga sama. Nah, kalau misalkan di angkatan 2019 di kimia fisik dulu nggak ada belajar tentang yang kayak gini. Emang belajar tentang integral laju reaksi, tapi lebih ke penurunan rumusnya, bukan ke aplikasi contoh soal. Tapi aku mengerjakan soal ini berdasarkan mungkin karena topik penelitian juga, walaupun bukan laju reaksi tapi topik penelitian ada perhitungan yang seperti ini gitu. Terus juga pernah belajar di statistika, juga pernah belajar tentang perhitungan yang kayak gini. Selain itu juga di kimia analitik berapa gitu lupa, pernah belajar juga yang kayak gini. Nah, eh, ini berdasarkan pengalaman aja, baik dari penelitian maupun belajar dari matkul kimia analitik maupun statistika gitu ya. Aku selama ini belajar dan menggunakan perhitungan tersebut, gak pernah pakai rumus deking atau rumus apalah yang rumus cepat gitu, karena sampai saat ini aku belum nemu rumus yang cara cepatnya gitu. Yang ada juga cara cepatnya ya menggunakan Excel kayak gitu. Nah, langsung aja ya. Ada contoh soal, misalkan ada laju penguraian 0,056 glukosa. Jadi glukosa konsentrasi awalnya adalah 0,056 pada suhu 140 derajat Celcius dalam air yang mengandung 0,35 normalitas HCl. Kalau HCl ini nggak berpengaruh ya, karena kita fokusnya ke glukosa. Terus ada data, ini waktu reaksinya, sama sisa glukosa yang tertinggalnya, berapa konsentrasinya gitu. Nah, terus kan ini tuh soal untuk mencari order reaksi ya. Nah, secara integrasi atau integral, kalau laju reaksi kalau order reaksinya 0, si grafiknya itu akan X-nya itu time atau waktu, dan Y-nya itu konsentrasi akhir atau AT, konsentrasi A akhir. Kalau order 1 sama X-nya time atau waktu, dan sumbu Y-nya itu ln A. Kemudian A-nya itu adalah konsentrasi reaktan ya. Terus yang kalau order 2, X-nya sama time, terus sumbu Y-nya adalah 1 per konsentrasi A. Langsung kita harus tes ordernya itu satu-satu. Yang pertama tes order 0 dulu. Kalau aku sih lebih enak kayak gini, tes order 0 dulu, baru tes order 1, baru tes order 2. Tapi kalau kalian mau sekaligus juga boleh, tapi nanti si X, Y-nya tuh bingung gitu. Kita satu-satu dulu aja, tes order 0. Waktunya tulis lagi yang ini. Nah, waktunya karena di grafik itu sebagai X, berarti di sini aku tulis sebagai X. Nih. Terus yang glukosanya aku tulis sebagai Y. Karena tes order 0 itu sumbu Y-nya adalah sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi A akhir. Berarti di sini juga konsentrasi A akhir. Kalau konsentrasi A akhir, ya udah, karena ini kan judul di sininya juga glukosa yang tertinggal, berarti glukosa akhir. Ya udah, berarti konsentrasi akhir tulis lagi sama kayak yang glukosa Y. Tapi ingat tetap yang Y-nya adalah yang glukosa ini dan X-nya ini.
Setelah itu kita harus menentukan nilai x kuadrat, terus y kuadrat, dan xy kuadrat. Di sini x kuadrat dari mana? Yaitu dari 0,5 kuadrat berarti 0,25. Terus yang ini 2 kuadrat berarti 4, dan seterusnya. Udah gitu yang y-nya, y kuadrat berarti yang glukosa ini 0,0552 kuadrat, tulis di sini 0,0531 kuadrat di sini, dan seterusnya. Setelah itu nilai xy. Nilai xy itu berarti 0,5 kali 0,0552 dikaliin yang ini semua. Tulis lagi. Terus udah gitu, kalau yang x ini kalian jumlahin dan tentukan rata-ratanya. Yang pertama di kalkulator biar cepet langsung aja 0,5 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 sama dengan. Terus biar gak usah ngitung lagi di kalkulatornya, jangan dihapus, langsung ngitung x rata-rata. Tinggal hasil yang ini, yang tadi dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti dibagi 8, dapatlah x rata-ratanya segini. Begitupun yang y, kalian jumlahin di kalkulator, jumlahnya berapa tulis, terus y rata-ratanya berapa, berarti jumlah ini dibagi 8 juga. Kalau x kuadrat, y kuadrat sama xy, kalian gak usah dirata-ratain, tapi jumlah aja. Ini jumlahnya, ini jumlahnya.